Saudara, Pilkada serentak 2024 telah selesai, namun sejumlah catatan muncul mulai dari dugaan politik uang sampai rendahnya partisipasi publik. Evaluasi harus segera dilakukan demi memperbaiki kualitas demokrasi di masa depan. Inilah catatan Kompas TV Pilkada serentak 2024, pertaruhan masa depan demokrasi bangsa. Penyelenggaraan Pilkada 2024 secara umum berjalan lancar dan tertib, kendati baru pertama kali digelar serentak di seluruh Indonesia. Namun pemerintah tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan Pilkada ini. Hal ini bertujuan untuk menghapus praktik politik uang dan mengurangi biaya tinggi yang selama ini membayangi proses demokrasi di Indonesia. Ya, memang salah satu ujian demokrasi kita di Pilkada maupun Pileg adalah money politics. Kita berharap sistem pemilihan kita harus dievaluasi sehingga tidak berbiaya tinggi, dan saya juga sempat diskusi sama Pak Presiden bagaimana agar pembelajaran Pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan partai politik, undang-undang politik itu masuk dalam perbaikan-perbaikan. Catatan lain dari pelaksanaan Pilkada serentak 2024 datang dari Badan Pengawas Pemilu Bawaslu yang mengaku menerima lebih dari 2.000 laporan terkait dugaan pelanggaran di Pilkada 2024. Selain menerima pengaduan, Bawaslu RI juga mengaku turut menemukan ratusan kasus dugaan pelanggaran sepanjang pelaksanaan Pilkada tahun ini. November ada 2.420 laporan. Kemudian juga ada temuan 497 temuan. Nah, dari situ kita akan break menjadi 1.725. Sementara itu, KPU RI menanggapi penurunan tingkat partisipasi pemilih Pilkada 2024. Anggota KPU Agus Melas mengatakan secara nasional partisipasi Pilkada 2024 berada di bawah 70% dari total pemilih. Memang kalau kita lihat sekilas ya dari gambaran secara umum ya kurang lebih di bawah 70% secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks pilkada dibanding pilpres pileg atau pemilu nasional itu biasanya di bawah. Pilkada serentak 2024 jadi ujian demokrasi bangsa. Evaluasi harus terus dilakukan demi menjaga kemuliaan dari kompetisi politik yang sehat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pelaksanaan Pilkada serentak telah usai. Sejumlah pihak baik peserta pemilu dan warga pemilih kini tengah menanti hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum. Meski diklaim berjalan lancar dan aman, Pilkada serentak tetap menyisakan sejumlah catatan penting bagi masa depan demokrasi kita. Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Indikasi keterlibatan polisi yang diplesetkan sebagai partai coklat alias parcok antara lain dengan ikut mengkampanyekan calon kepala daerah di Jawa Tengah dan Sulawesi Utara. Ada pula praktik intimidasi terhadap aparat desa di Sumatera Utara agar mau dijadikan tim sukses salah satu pasangan calon. Sebelumnya, pernyataan yang dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus kepada pemerintah, khususnya institusi kepolisian yang ditudingnya tidak netral dalam pelaksanaan pilkada. Adanya indikasi praktik intimidasi dalam pilkada juga dibenarkan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Jazilul mengaku pernah mendengar cerita seorang kepala desa yang dipaksa parcok mendukung calon kepala daerah tertentu. Tidak hanya polisi, video dan surat dukungan Presiden Prabowo terhadap salah satu paslon di pilkada juga mendapatkan protes publik.
Pihak istana berdalih dukungan itu diberikan dalam kapasitas Prabowo sebagai ketua partai. Dugaan praktik culas negara dalam pelaksanaan pilkada harus dibuktikan dan pelakunya dihukum berat. Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil dan penjaga kualitas pemilu tidak boleh abai dan sepatutnya bertindak adil. Dugaan ketidaknetralan aparat ini menjadi catatan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu. Jangan hanya berhenti sebagai omon-omon dan membuat kegaduhan publik. Selain isu netralitas ASN dan polisi, catatan berikutnya adalah tentang praktik politik uang. Bawaslu menerima 130 laporan dugaan pembagian uang yang terjadi di masa tenang. Dan pada hari pemungutan suara pilkada serentak, praktik politik uang yang paling banyak terjadi adalah serangan fajar dengan membagikan uang atau bahan kebutuhan pokok. Di sejumlah daerah seperti Bengkulu, Pasuruan, dan Sumatera Utara, Bawaslu menangkap tangan tim sukses pasangan calon saat menjalankan praktik terlarang tersebut. Maraknya praktik politik uang ternyata tidak membuat warga otomatis datang mencoblos di TPS. Komisi Pemilihan Umum menyebut angka partisipasi pemilih secara nasional di kisaran 68%. Kondisi ini sungguh ironis karena sebelumnya di pelaksanaan Pilpres dan Pileg, partisipasi warga sangat tinggi yakni melebihi 80%. Sejumlah pengamat dan ahli pemilu berpendapat KPU perlu mempertimbangkan kembali waktu pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan Pilpres dan Pileg. Warga diyakini mengalami kejenuhan karena rangkaian proses pemilu yang tidak berkesudahan. Rendahnya angka partisipasi pemilih alias banyak warga yang golput juga menjadi catatan kegagalan partai politik menghadirkan calon yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pelaksanaan pilkada terkesan hanya soal menang dan kalah, tidak memperhatikan proses kaderisasi di partai dan mengabaikan aspek pendidikan politik bagi publik. Partai politik sibuk melakukan manuver mencari rekan koalisi. Calon yang dimunculkan adalah hasil kesepakatan antara partai koalisi dan tidak jarang rekam jejak calon-calon tersebut tidak dikenal publik secara luas. Maka tidaklah mengherankan bila banyak pasangan calon yang berlaga di pilkada berharap dukungan dari tokoh nasional seperti Presiden Prabowo, Presiden ke-7 Joko Widodo, serta mantan Capres Anies Baswedan hingga mantan Gubernur Jakarta Ahok. Para paslon berharap dukungan tersebut mengangkat elektabilitas mereka. Sayangnya dari perolehan hasil hitung cepat terlihat strategi mendompleng ketenaran ini tidak bisa diandalkan untuk menarik hati para pemilih. Malah yang terjadi banyak warga memilih menjadi golput karena tidak kenal siapa calonnya. Dan demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan.